Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Firmansyah dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1D Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resensi film tentang Jenderal Sudirman. Di sini dalam pembuatan film berjudul Jenderal Sudirman, sutradara Viva Westi, produser Seka Ayu Asmara, editor Satasunu, durasi 120 menit atau 2 jam, penulis naskah Tubagus Dadi Viva Westi, pemeran Adipati Dolken, Pak Wong, dan banyak lainnya. Kronologi tentang resensi film Jenderal Sudirman. Berdasarkan sejarah asli, film ini menceritakan tentang seorang Sudirman, Panglima Besar TNI pertama sebagai pimpinan dalam perang gerilya melawan Belanda. Ketika melawan Belanda, melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948, Soekarno-Hatta menolak usulan Jenderal Sudirman untuk mengikuti peperangan gerilya. Dan ketika Belanda datang, Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan. Walaupun keadaan Jenderal Sudirman sakit, beliau tetap bertahan untuk mengikuti peperangan dan bergerilya bersama para rakyat. Jenderal Sudirman dan Kapten Noli dan beberapa rakyat dan juga pedagang ikut serta dalam membantu Jenderal Sudirman dalam mengikuti gerilyanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu adegan yang menakjubkan adalah ketika beliau dan kawan-kawan berzikir sekaligus sebagai kelompok pengajian. Sebelum ini, entah mengapa, Belanda selalu bisa mendekati lokasi tentara Sudirman. Suasana malam dan hujan, dan salah satu kawan, Kunto, hilang. Karsani berniat untuk mencari Kunto, namun di luar pendiaman telah ada dengan pasukan tentara Belanda yang sudah mendekati pendiaman lokasi mereka. Sang jenderal memutuskan untuk tidak lari dan menyuruh semua tenang dan mengikuti zikiran. Belanda masuk ke pendiaman dan terungkap bahwa Kunto tidak hilang. Kunto merupakan orang-orang mata-mata Belanda, dan Kunto menunjuk kepada Sudirman bahwa Jenderal Sudirman ialah yang sebenarnya. Namun orang Belanda tidak percaya akan halnya tentang Jenderal Sudirman, dan suatu putaran takdir membuat orang Belanda menembak Kunto dan meninggalkan Sudirman dan kawan-kawan. Kelebihan dari film resensi ini adalah filmnya bagus, keterangannya bagus, dan akting tokoh sangat realistis. Dan ketika adegan di film ini bisa membuat shock para penonton walaupun di resolusi 480p. D. Pengguna infrastruktur pun akurat. Jadi di dalam resensi film Jenderal Sudirman ini menurut saya ada 4 kelebihan. Filmnya bagus, akting dari pemain tokoh sangat realistis dan menjiwai, sehingga bisa mengambil simpati atau menguasai
alurnya film sehingga penonton ikut terbawa suasana. Dan terdapat kekurangan dalam film tersebut. Menurut saya ada 2. A. Terlalu banyak pensensoran film, contohnya penggunaan rokok disensor walaupun sudah jelas itu rokok. B. Adegan penembakan tidak rapi sehingga sifat dramatis dan film tersebut hilang. Kayak misalnya terlalu banyak pensensoran film sehingga membuat penasaran para penonton walaupun itu jelas-jelas bahwa rokok. Dan kesimpulan dari resensi film judul Jenderal Sudirman ini, secara keseluruhan film ini melebihi ekspektasi saya atau pemahaman saya. Film ini merupakan karya Indonesia yang sangat luar biasa dan kurang mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari khalayak umum dan dari para warga milenial. Hampir tidak ada kekurangan dalam film ini. Film ini cocok buat pembaca yang suka film bersejarah dan tertarik dengan sejarah pasca kemerdekaan Indonesia. Itu saja dari presentasi saya buat tugas individu hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata tutur saya kepada ibu dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.